ada dua pemesanan ya, dua jenis buku pemesanan, masing-masing kuantitinya adalah 10 semua dan totalnya 579.000. Maka nanti harus sama persis totalnya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Purwasa semua. Jumpa lagi dengan saya di channel saya nih ya. Oke, sobat Purwasa semua, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial sama seperti dua video saya sebelumnya ya. Jadi saya buat banyak video yang serupa agar teman-teman semua nanti tidak kerepotan untuk mencari sumber video yang sekiranya teman-teman butuhan ya. Berkaitan dengan peng-SPJ-an pada aplikasi Arkas terbaru untuk pembelian barang non tunai atau siplah ya. Nah, di sini saya akan berikan tutorial yang ketiga ya, ketika invoice sudah kita jelas unduh semua, kemudian kita masing-masing invoice mulai kita SPJ-kan ya. Dan ingat teman-teman semua, untuk pembelian buku ingat nanti kode rekening atau kode barangnya nanti disesuaikan sesuai dengan kode masing-masing ya. Jadi nanti sekalipun belinya buku semua, jadi nanti tetap dipecah-pecah sesuai dengan kode barangnya ya. Nah, jadi nanti teman-teman semua ketika meng-SPJ-kan di aplikasi Arkas untuk barang yang kita beli dengan non tunai atau siplah, nanti akan terdeteksi semua per masing-masing invoice-nya ya. Jadi jangan sampai kita beli barang seharga 10 juta ternyata yang bisa di SPJ-kan hanya 5 juta. Yang 5 juta tidak terdeteksi di aplikasi Arkasnya ya. Jadi mulai dari video saya berkaitan dengan pembelian di siplah ini sudah saya berikan tutorialnya ya, mulai dari memilih barang dan sebagainya. Ini teman-teman juga harus sikapi bahwasanya tidak harus langsung diambil semua jadi satu rekening ya, satu invoice. Jadi kalau jadi satu invoice semua karena pembeliannya buku tidak melihat kode rekeningnya, nanti akan kerepotannya ketika teman-teman semua meng-SPJ-kan di siplahnya. Maaf, meng-SPJ-kan di aplikasi Arkasnya. Gitu ya. Oke, ini adalah video ketiga ya untuk tutorial yang sama. Untuk video sebelumnya bisa teman-teman saksikan di kolom deskripsi. Silakan teman-teman di cross check saja ya. Untuk teman-teman saya yang baru menyusun RKS untuk tahun 2024 sudah saya sertakan juga untuk linknya ya di kolom deskripsi untuk versi Excelnya ya. Di situ teman-teman nanti untuk penginputannya sudah saya tutorialkan. Jadi cukup memasukkan kode rekeningnya saja, nanti tentunya akan diarahkan oleh aplikasi Arkas ke kode rekening yang dimaksud. Terima kasih teman-teman semua. Kita mulai saja teman-teman semua ya. Oke, silakan teman-teman untuk masuk ke aplikasi Arkasnya, kemudian ke penata usahaan, kemudian ke BKU yang sudah terbuka ya. Ini saya sudah meng-SPJ-kan 5 invoice ya, pembelian modal ya, itu buku ya. Ini teman-teman tinggal nanti tambah pembelanjaan ya. Tapi ingat teman-teman semua, ketika tambah pembelanjaan di sini yang diminta adalah masukkan tanggal, maaf ya, ini kalau ini masih umum ya. Jadi kalau pembelanjaannya lewat siplah nih teman-teman jangan lupa dicentang dulu. Maka nanti di sini yang diminta adalah masukkan tanggal performa invoice ya. Di mana teman-teman mendapatkan tanggal performa invoice, teman-teman tinggal di toko yang teman-teman sudah belanja ya di situ ya. Silakan belanja. Nah, di sini saya ke notifikasi, kemudian kita ambil salah satu ya. Kita preview detailnya, di sini kita klik detailnya. Maka nanti di sebelah kanannya ini akan ada muncul surat pemesanan, dokumen dan bas, lihat gambar bas, lihat performa invoice, dan lihat invoice. Ini tinggal diklik saja. Misalkan saya lihat performa invoice di sini. Nah, diklik saja di sini. Nanti akan muncul performa invoice-nya ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dari nama penyedianya sampai NPWP-nya ya. Ini saya blur ya. Tidak saya jelaskan ya. Nah, di sini untuk permohonan invoice nanti yang dimasukkan adalah tanggal ini teman-teman semua ya. Nah, tanggal ini. Ini teman-teman silakan nanti diunduh ya. Nah, ini diunduh. Nah, diunduh. Kemudian yang lain juga diunduh. Surat pemesanan juga diunduh. Nanti untuk cross check teman-teman semua apakah sesuai dengan pembelanjaan. Misalkan saya pembelanjaan dengan nomor SP ya, atau surat pesanan ini yang belakangnya 5873. Totalnya nanti 1.222.000. Kemudian pembelanjaannya ada 5 item, betul atau tidak? Nah, ini saya sudah unduh semua. Nah, ini sudah saya unduh ya. Nah, ini saya contohkan karena saya punya 9 invoice. Nah, 9 invoice. Nah, di sini, nah ini
maka saya sudah sudah saya buatkan folder ya masing-masing. Ini kenapa 3676 53 DA ini cuma sekedar proses saja agar nanti kita mudah saja. Ini saya ambil dari 4 digit terakhir ya. Nah, ini nomor SP-nya 4 digit terakhir. Jadi nanti teman-teman silahkan untuk SP-nya di download, busnya di download, kalau gambar nggak usah ya. Kemudian lihat performa invoice, lihat invoice juga. Kalau invoice dilihat kalau teman-teman sudah membayar ya. Kalau performa invoice tinggal di download saja. Nah, di sini saya sudah, misalnya saya ambil di sini ya. Yang saya download adalah nomor pemesanannya, kemudian performa invoice dan ini berita acara setelah terima. Nah ini akan penting, akan kita gunakan untuk meng-SPJ-kan pada aplikasi Arkas. Oke, kita mulai teman-teman semua. Tadi sudah diperlihatkan bahwasanya performa invoice-nya di sini tanggalnya adalah 22 November ya. Maka di sini kita pilih tanggalnya adalah 22 November. Maka di sini akan muncul ya. Nah, di sini transaksi dari Siplah ini terdeteksi ya. Kalau tidak terdeteksi ini data tidak ditemukan ya, data Siplah tidak ditemukan. Ini sudah saya tutorialkan di video saya sebelumnya ya. Terus bagaimana cara menyikapinya juga sudah saya tutorialkan di video tersebut ya. Kalau teman-teman ternyata tetap tidak ditemukan untuk data pembelanjaan di Siplahnya, pakai cara peng-SPJ-an ketika data Siplah tidak ditemukan. Ini sudah saya tutorialkan. Ini ditemukan ya, maka tinggal ini jenis transaksinya kita ganti ke ini ya. Nah, kemudian kita tinggal pilih saja yang belum di-SPJ-kan ya. Tadi saya sudah meng-SPJ-kan 5, berarti tersisa 4 di sini yang belum di-SPJ-kan. Ingat teman-teman semua, ketika satu invoice di-SPJ-kan nanti tentunya yang muncul di sini adalah invoice yang belum di-SPJ-kan. Oke, kita klik yang di sini ya. Klik. Nah, setelah ini teman-teman tinggal lanjutkan. Kemudian untuk kegiatannya teman-teman, nah ini pengadaan buku pelajaran pokok atau buku teks utama peserta didik. Kemarin ada 2 ya, yang satu adalah buku pegangan guru, karena pegangan guru sudah selesai di SPJ-kan, maka di sini tidak muncul ya. Yang belum selesai adalah pengadaan buku pelajaran pokok utama peserta didik. Ini tinggal kita pilih. Kemudian ini ya teman-teman semua, ini kalau sudah di SPJ-kan nanti tentunya akan tidak muncul lagi ketika saya akan meng-SPJ-kan ulang untuk kode-kode berikutnya ya. Nah, ini tinggal urutan saja, buku modal, buku agama. Nah, di sini dilihat tandanya ya, karena nanti kita akan sesuaikan dengan yang sudah kita download dari Siplahnya ya. Di sini saya pakai kode OEE4 ya, saya ambil 4 digit. Nah, di sini kita lihat yang OEE4 ya. Ini saya sudah buatkan sendiri ya. OEE4. Nah, ini teman-teman semua. Maka nanti dilihat PO-nya ya teman-teman, atau pesanannya ya. Nah, ini pesanannya. Ternyata ini hanya ada 2 pemesanan ya, 2 jenis buku pemesanan, masing-masing kuantitinya adalah 10 semua dan totalnya 579.000. Maka nanti harus sama persis totalnya ya. Kemudian harus ada 2 pemesanan. Apakah ada 2? Ternyata juga sudah 2, ini berarti sudah cocok ya teman-teman semua. Nah, ini tinggal dicentang satu persatu. Nah, ini totalnya atau kuantitinya sama. Nah, harganya 27.800, maka nanti sama dengan di sini ya, 27.800. Nah, ya, kali 10 makanya 278. Nah, ini tinggal diselesaikan saja, maka nanti di sini detail barangnya nanti disesuaikan dengan harga di sini ya, 27.800. Maka di yang kedua juga sama. Ini yang 30.100, ini tinggal sisa ini. Oke. Nah, setelah ini tinggal kita lanjutkan teman-teman semua. Nah, ini totalnya ada 579.000. Sesuaikan dengan surat pemesanannya 579.000. Ternyata sudah betul ya 579.000. Nah, ini teman-teman tinggal klik simpan saja. Oke, simpan. Nah, ini sudah di SPJ kan berarti ya. Ini sesuai dengan invoice yang diminta. Nah, jadi teman-teman kalau pembelanjaan nanti disesuaikan invoice, sekalipun belanjanya buku semua, tapi kalau kode barangnya berbeda, ingat hati-hati. Jadi nanti harus dipisahkan ya. Harus sesuai dengan invoice masing-masing ya. Saya belanja bukunya tidak terlalu banyak, tapi karena beda-beda kode rekeningnya, maka saya akan buatkan 9 invoice sesuai dengan kode rekeningnya. Jadi nanti bisa di SPJ-kan semua di aplikasi Arkas. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Saya akan tutorialkan untuk video berikutnya agar teman-teman lebih paham lagi ya. Saya akan coba menyempurnakan tiap video yang saya unggah, sekalipun isinya sebenarnya
SPJ-nya sama. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.